Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya sewaktu saya beli mobil BMW M40 tahun 90. Mobil ini sebetulnya bukan untuk dijual, tapi untuk saya restorasi, kemudian saya pakai untuk harian. Sebenarnya saya sudah dua kali ini beli mobil tua ya. Yang pertama itu Mercy Tiger tahun 82. Nah, yang kedua BMW M40 ini tahun 90. Nah, apa saja kendalanya? Simak. BMW ini umurnya sih sudah sekitar hampir 30 tahun ya. Jadi saat itu saya melihat iklan di marketplace di Facebook, ada BMW M40 warna putih tahun 90. Sekilas sih dari iklannya mobil itu full orisinil ya. Kemudian kilometer masih 100 lebih sekian lah, belum sampai 200.000. Itulah yang akhirnya bikin saya penasaran dan langsung menuju ke tempat penjualnya. Tempat penjualnya ternyata mereka itu adalah kongsian dan jual beli mobil Eropa, kebanyakan masih sampai BMW. Saya cek mobilnya, eksterior dari depan, lampu, kap mesin, kaca masih ori, semua nggak ada yang pecah. Body repaint ini memang, tapi aslinya warna putih. STNK, pajak masih hidup semua, panjang. Body itu masih lurus semua. Tapi missnya saya di eksterior tidak ngecek bagian bawah atau kolong tuh. Saya tidak cek itu karena saya kesusu waktu saat itu. Kemudian di interior itu joknya bekas jahitan itu banyak. Kemudian door trim itu ada yang sobek. Dashboard utuh, cuma odometer itu mati sama penunjuk jarum bensin mati, itu di speedonya. Terus kemudian di AC itu ada kuning sama biru kan untuk coolernya, pendinginnya. Nah, itu harus menemukan celah supaya bisa berwarna warna biru. Kalau dipencet biasa gini nggak bisa, jadi kita harus menemukan celahnya itu supaya dia langsung nyala. Mesin itu ada sedikit rembes, tapi masih bisa ke cover lah, masih oke lah, nggak perlu biaya mahal. Mungkin olinya itu agak sedikit rembes, ya maklum lah, mobil udah hampir 30 tahun. Nah, ini saya sempat test drive mobilnya, semuanya normal. Jadi tidak ada kendala yang berarti pada saat test drive tersebut. Saya bawa mobil itu ke bengkel di daerah Surabaya dan sekitarnya. Sebetulnya saya sudah keliling ke beberapa bengkel khusus ya. Jadi kalau BMW itu nggak bisa dengan sembarangan. Jadi memang bengkel yang khusus menangani mobil BMW, sama kayak Mercy juga. Nah, beberapa bengkel di Surabaya itu semua full. Saya ditolak. Dan akhirnya ada satu bengkel itu referensi dari teman saya yang pemain BMW. Saya masuklah ke sana. Saya menunggu sekitar 1 hari untuk pengecekan semua mobil. Memang pada saat itu saya sudah memberi informasi kepada mekanik bahwa mobil ini akan saya jual lagi karena istri saya nggak setuju kalau pakai mobil tua, mending dijual aja. Kemudian sekitar sore harinya saya balik lagi ke bengkel. Saya dikasih kwitansi, isinya kerusakan mobil saya secara minor. Yang pertama adalah packing hose oli filter itu 200.000. Kemudian electrical body, kabel-kabel. Jadi pengguna sebelumnya itu memakai sound, jadi tambahan sound di bodi belakang, di bagasinya. Kemudian sepertinya sewaktu dijual itu dicopot dan kabelnya itu tidak rapi sampai ke dalam interior. Jadi saya merapikan itu kena cas 300.000.
Kemudian oli Rexterin itu sekitar 1,6 juta. Kemudian pres selang per di belakang itu biayanya 125.000. Kemudian motor washer, jadi air di wiper itu mati, kena motornya, saya ganti sekitar 200.000. Kemudian switch rem, jadi remnya itu agak sedikit ngeblong, itu saya ganti 200.000 juga. Kemudian kolom lampu talang di plafon itu mati, itu saya ganti, kena 50.000. Dan yang terakhir adalah packing tiang oli filter, ini 225, belum termasuk jasa 500.000, jadi kurang lebih 2,9 juta. Ini sih hampir 3 juta sih, karena saya pada saat mobil itu keluar, sen kiri kanan itu mati dan saya harus ganti sekitar 50.000 dua pasang, jadi pas 3 juta. Jadi total saya membeli mobil dan memperbaiki itu total habis 35 juta untuk BMW M40. Akhirnya M40 saya jual. Dari iklan di beberapa tempat, saya rasa peminat M40 masih tinggi. Cuma saya belum menemukan harga yang pas. Nah, prinsip saya paling tidak saya menjual harus ada untung walaupun itu sedikit. Nah, kurang lebih hampir 1 bulan akhirnya mobil itu laku. Yang beli adalah salah satu anggota kepolisian yang bekerja di keamanan PBB. Jadi dia bekerjanya 3 bulan sekali baru bisa pulang ke Surabaya. 38 juta. Jadi dari jual BMW itu saya untung pakai sama untung uang 3 juta. Nah, setelah itu memang saya tunjukkan PR-nya. Yang belum saya perbaiki adalah dari speedometer sama jok, itu belum saya perbaiki sama sekali. Jadi memang dari saya beli sudah seperti itu. Untuk mesin kan cuman bocor, udah saya ganti itu, karter packing olinya sudah saya ganti. Jadi saya rasa tidak ada masalah dan saya juga memberikan kwitansi servis saya terakhir di bengkel tersebut. Jadi semua clear, aman, dan lunas. Saya pun menginformasikan ke buyer bahwa kalau mau servis atau memperbaiki mobilnya bisa langsung ke bengkel tersebut, karena bengkel tersebut sudah tahu track record dari mobil ini. Sebelum Pak Polisi kembali lagi dinas di luar negeri, Pak Polisi itu memasukkan mobilnya ke bengkel tersebut. Namun apa yang terjadi? Tagihannya dari perbaikan itu total melebihi 10 juta. Apa saja rinciannya? Hanya 1 bulan, rinciannya adalah Rexterin juga sama 1,6. Kemudian packing carter mesin 475, seal as 375, seal cover apa nggak jelas tulisannya 475, terus packing cover klep 175, oli filter, packing oli filter 250, seal pompa power ini sama kayak yang tadi ya, 300.000, oli mesin sama apaan OF saya kurang paham tuh 575, jasa total 1,5. Terus dia ada perbaikan di kropos itu 2,5 juta. Memang pada saat itu saya sempat tanya ke mekanik, saya lupa kan waktu beli itu belum cek kolong. Nah, waktu saya mekanik, kroposnya ada di mana? Hanya di bagian driver, di bawah saja itu yang kropos. Ternyata hampir keseluruhan di bawah itu kropos dan bengkel tersebut. Karena bengkel tersebut adalah referensi dari teman saya, pecinta BMW dan pemain BMW. Dan belum 1 bulan mobil saya diservis atau diperbaiki di bengkel tersebut, tapi kenyataannya kerusakannya sama saja. Bahkan dengan nominal yang cukup besar. Belum termasuk kropos 2,5 juta, itu sudah mencapai 5 juta lebih.
Nah, kalau ditambah kropos untuk pengelasannya sampai 10 juta lebih. Akhir yang saya dapatkan dari buyer, mobilnya sudah dijual lagi guys. Tapi saya kurang tahu harga jualnya berapa. Tadi adalah sharing pengalaman pribadi saya ketika saya mempunyai BMW M40 tahun 90. Nah, bagi kalian yang mencoba-coba atau mulai bermain dengan mobil tua, kalian harus pastikan dulu mobil tua Anda sesuai dengan keadaan yang kalian mau. Contoh dari eksterior, dari mesin, itu ada rembes atau tidak, kemudian ada keropos atau tidak, terutama di bagian bawah, di kolong-kolong tersebut. Terus masuk ke interior, ada jok yang sobek atau tidak, atau dashboard yang pecah atau tidak, semuanya kalian harus cek. Bermain mobil tua ini pastinya harus menyediakan dana lebih daripada mobil yang baru-baru atau mobil sekitar tahun 2000-an. Karena PR-nya pasti akan beruntun. Nah, di satu sisi kalian juga harus mempunyai referensi bengkel-bengkel yang sudah kalian kenal. Jangan sampai kalian terjerumus oleh sindikat-sindikat mekanik-mekanik itu. Karena mereka bisa menginformasikan segala hal yang ada kecenderungan negatif dan Anda tidak tahu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog saya. Semoga vlog saya kali ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.